awal hingga akhirnya nanti untuk senantiasa menyertai kami. Dan kami juga Tuhan memohon kepadamu dalam kegiatan kami ini Tuhan, Engkau membuka hati dan pikiran kami untuk mengerti setiap pembahasan yang dipaparkan oleh pembawa acara maupun yang dipaparkan oleh yang memaparkan kepada kami Tuhan. Karena itu Tuhan senantiasa bahwa sebenarnya kenapa ditetapkan minimal per akhir Mei ini menurut beberapa konfirmasi yang saya ketahui dengan tenaga ahli dan pendamping, bahwa data ini akan digunakan sebagai basis data penting dan teman-teman sekalian. Jadi memang acara ini adalah sebagai bentuk resmi pertanggungjawaban daripada penganggaran yang disediakan. Tentu nanti kita akan mendengarkan hambatan-hambatan yang diperoleh semasa mendata sampai upload data ini. Kemudian pada hasil akhirnya, di dalam diskusi kemarin saya mencoba bagaimana jika masih ada data yang belum sempat terupload, masih ada yang belum terdata. Ya, menurut hasil itu data ini nanti bisa berkembang dan bisa diupdate setiap 6 bulan. Jadi data yang sekarang meskipun masih ada yang belum terupload juga tidak apa-apa. Yang jelas kita patuh tertib sebagaimana yang dimandatkan oleh regulasi, sebagaimana dituangkan dalam kita semua. Salam sejahtera, adil katrino, jalan ke surga, bersingat ke Cipatang. Kita syukur, kita banyakkan pada Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan rapat yang telah diagendakan sejak hari Jumat. Pada hari ini adalah merupakan penetapan program SDSG ya, SDGS ya, Desa Berbasis Sustainable Development Goal tahun 2021. Tentu kawan-kawan yang sudah bekerja di lapangan mungkin ada beberapa kendala yang dihadapi. Itu tentunya ya sangat wajar dan seperti yang kita biasa laksanakan di dalam kegiatan, tentunya ada kendala-kendala, tetapi tidak menyurutkan semangat kawan-kawan yang telah melaksanakan tugas di lapangan. Nah, masalah keakuratan data yang telah diperoleh tentunya ini sangat penting ya, karena data ini kan disampaikan ke melalui online. Selain data manual juga kita data online ya. Jadi mudah-mudahan data-data yang sudah disampaikan atau dihimpun ini melengkapi seperti itu ya. Nah, itu dalam arti karena kita lihat ya, segala sesuatu itu apalagi yang berkaitan dengan data itu perlu yang namanya maintenance ya. Maintenance data itu apabila terjadi contoh yang saya dapatkan dari teman-teman yang menginput data, itu ada data yang double ya, atau ada data yang sudah diinput ternyata tidak terposting. Nah, itu kan tentunya nanti akan perlu kita cek lagi satu persatu. Nah, oleh karena itu, jadi harapan saya ya,
dengan adanya waktu yang diberikan ya itu nanti bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Walaupun kita diberi waktu 30 hari, tapi kita harus punya target juga. Karena saya lihat di sistem SDGs ini, karena ini bukan di desa kita aja yang melaksanakan ini, tetapi seluruh Indonesia. Nah kemarin bahwa secara sistem itu ini kan menggunakan first in first out, artinya mana yang duluan itu yang dilayani seperti itu ya. Artinya pada saat kita menginput data dari sekian ribu desa yang ada di Indonesia ini, mana yang cepat, mana yang duluan, itulah yang didahulukan. Nah sehingga kita yang lambat tadi ya lambat, artinya kita nggak dilayani seperti itu. Seperti orang ngantri di bank, siapa yang duluan ngantri ya dia yang dilayani seperti itu. Nah oleh karena itu memang saya dengar banyak sekali faktor-faktor atau kendala-kendala yang kita hadapi selama ini. Yang pertama berkaitan dengan data-data warga. Jadi saya minta partisipasi masyarakat atau warga ini. Jangan nanti ya, tentu yang lebih tahu ini adalah pencacah yang di lapangan. Kenapa kemarin kita memberi surat tugas? Jadi tolong saya melalui tim yang ada di sini, mari kita memberi pemahaman kepada warga. Apabila desa itu membutuhkan data berupa KTP atau KK, itu jangan ditanya ini untuk apa. Tidak mungkin desa itu meminta data apabila data itu tidak dibutuhkan atau tidak digunakan. Ya, nah jangan sampai nanti tentunya data yang kita minta ini adalah untuk melengkapi apa? Melengkapi administrasi yang ada di desa kita. Apabila administrasi tidak lengkap, ya kita tentunya nanti jangan lagi disalahkan, loh kok kami tidak mendapatkan apa-apa, kami tidak terdata, kenapa? Nah itu jangan lagi nanti disalahkan warga desa. Itu ya. Jadi saya minta ya partisipasi atau kesadaran ya, ini tolong nanti melalui BPD dan anggota-anggotanya. Apabila ada warga yang menanyakan ini datanya untuk apa, sudah cukup jelas. Kami membuat surat tugas kepada tim yang bergerak di lapangan, itu sudah ada dasarnya. Mereka melaksanakan tugas itu sudah ada dasarnya ya, sehingga nggak perlu ditanya untuk apa lagi, karena di situ tujuannya sudah jelas ya. Nah itu jadi fungsi dengan adanya sistem administrasi berbasis digital atau SDGs ini nanti ya, tentunya kita harus ini untuk memudahkan desa kita itu dalam hal menyampaikan administrasinya ya. Nah administrasinya seperti apa ya, contoh selama ini desa kita ya, karena dengan adanya website desa kita dan mudah ya, sudah mudah nih sekdes kita yang ini ya, data kita udah mudah. Nah, sehingga nanti dari situ kita udah bisa memonitoring jumlah warga kita berapa, yang beragama ini berapa, kemudian yang jenis kelaminnya berapa, itu udah mudah. Bahkan ya kemarin warga kita yang pindah aja udah tahu data kita itu udah masuk ya. Artinya misal jumlah kakak kita sekian, ternyata ada warga kita ada keluar atau udah pindah ke ini, otomatis berkurang. Begitu juga nanti yang lahir ya kan. Nah itu sebenarnya dengan adanya ini ya administrasi seperti ini itu memudahkan kita nggak perlu ini lagi ya. Saya sekarang kalau ada yang nanya berapa jumlah jiwa di desa Seminti Pak, silakan buka website desa kami, sudah jelas di sana, nggak perlu. Mengenai kendala di lapangan pada saat kami mendata, ada beberapa warga yang tidak mau sama sekali menyerahkan datanya. Waktu itu langsung saya sampaikan kepada penginput ya. Yang selanjutnya kendala itu kebanyakan penghasilan mereka kadang
pendapatan sangat-sangat kurang, lebih banyak pengeluaran. Nanti kalau kita tanya pengeluarannya melebihi daripada penghasilannya. Kalau ditanya penghasilannya, oh nggak ada, untuk makan tidak susah. Lalu saya tanya gini, kalau pengeluaran kita ini banyak, dari mana kita dapatnya? Ada lagi yang menanyakan begini, pada saat kita datang ke rumah, ada yang menanya, ini data untuk apa? Kadang saya jelaskan juga, pada dasarnya setiap tahun itu ada pendataan. Kita kan tidak tahu ada warga kita yang menikah, atau yang lahir, atau yang meninggal, terus ada yang keluar dari desa kita. Jadi data ini untuk mengetahui penduduk warga desa Sebentek. Sekarang saya jelaskan seperti itu. Tapi kendaraan yang lain sih tidak ada, cuma itu aja, masalah pengeluaran dan pendapatan. Itu aja. Terima kasih. Siapa tuh? Dompet. Soalnya ada waktu itu notak tuh marah yang kalau di kami yang sebelumnya mungkin kebanyakan masalahnya di sistem aplikasinya, karena banyak sekali gangguan, seringkali gangguan. Tapi itu kita jadi bersama, karena masih bisa diselesaikan. Meskipun rumah saya sendiri tidak bisa selesai karena memang tidak bisa dibuka sama sekali. Punya saya cuma dapat 19 hak keluarga. Jadi untuk teman-teman yang lain, bukan saya tidak mau bekerja, karena ya dari alat elektronik kita sendiri, HP yang dukung, terus pendataan yang lain, serasa tidak ada masalah. Cara kendala yang saya hadapi pada saat input data, upload data itu memang sistemnya ya. Kadang kita pas mau upload keluar juga. Terus selanjutnya itu berkaitan dengan data, karena kan tercacat tidak semuanya mendapatkan data, karena ada yang warga kita tapi tinggalnya di desa lain. Contohnya si Andreas Ajun. Nah, kemudian yang satu di RT 2 itu Pak Ranje yang nggak mau memberikan data kan? ya memang nggak mau. Yang itu nggak mau. Nah, itu yang membuat kami agak lambat, makanya tinggal sisa berapa data itu kami ambil dari web, karena memang orangnya tidak ada di tempat seperti Andreas Ajun, siapa lagi AA kan ada di tempat tuh. Jadi kami ambil dari web aja itu. Bisa mencari jalan keluarnya seperti apa? Kita tanya. Mungkin ya pikiran mereka itu bantuan, terutama di pikiran mereka itu masalah bantuan. Makanya mereka itu enggan untuk data. Nah, itu perlu kita pendekatan pada warga kita yang mungkin menolak ketika kita data. Kemudian untuk aplikasi, nah itu memang tidak bisa kita hindari karena itu dari pusat, karena bukan desa kita aja yang upload, ya kan? Jadi itu kita tidak bisa hindari. Kenapa kok gagal terus ketika upload? Nah itu memang kendalanya dari pusat. Nah bagi teman-teman yang mungkin tadi ada warga kita yang tidak punya data, nah web kita ini sangat membantu ketika teman-teman tidak ada KK KTP di lapangan. Nah kemarin Ibu Yusra juga, ini gimana nih tidak ada KK KTP, untungnya ada web, kita buka web ya. Nah mungkin saya masuk ke laporan. Nah kurang lebih 2 bulan ya waktu pendaftaran
Ya, waktu pendataan kita, hasil pendataan kuesionernya itu kita sudah, saya baca dulu keadaan desa dulu. Desa kita, ya survei desanya 1, RT-nya ada 4. Kemudian jumlah KK ini sudah valid ya, sudah kemarin kami dengan Bu Yusta dari RT 1, 2, 3, dan 4 itu kita seleksi lagi di web. Kita hitung jumlah KK yang sebenarnya berapa. Ini mungkin untuk informasi untuk teman-teman juga. Sayangnya tidak ada PRT, jadi PRT-nya harus tahu juga ini berapa jumlah jiwa yang di RT 1, 2, 3, dan 4. Cuman tidak bisa aja Pak Kades, karena nggak jadi rencana ini mau sosialisasi pembangunan aware ini yang di belakang ini. Ya, jumlah KK kita ada 246. Kemudian jumlah jiwa, nah jiwa kita ini 986. Teman-teman juga harus tahu nih ya, 986. Mungkin saya baca rincinya. Untuk RT 1 jumlah jiwanya itu RT 1 350 jiwa, RT 1. RT 2 208, RT 3 291, RT 4 itu 137. Nah itu rinciannya, rincian total jiwa dari 4 RT. Ya, secara pendataan kuesioner kita sudah mencapai. Untuk survei desa itu kita sudah selesai kuesionernya. Kemudian yang RT ini 3 yang sudah secara kuesioner itu sudah 3 yang sudah mengumpulkan, 1 lagi yang belum, RT 2 ya Pak. Mungkin nggak tahu nih kendalanya apa ya, sampai sekarang ini mau direvisi nih. Jadi RT 2 itu belum mengumpulkan kuesioner, jadi saya tidak bisa itu mengupload untuk yang RT 2. Jadi sisa RT 2 aja. Kalau RT 1, 3, dan 4 sudah saya upload. Itu yang untuk survei RT. Kemudian yang survei keluarga. Nah, dari 246 KK, nah secara kuesioner itu kita sudah mencapai target. 246 itu sudah terdata secara kuesioner. Kemudian secara melalui aplikasi Android yang sudah diupload itu, yang survei keluarga itu 243 KK. Itu yang sudah diupload di aplikasi Android. Berarti sisanya tinggal 3 lagi dari 246. Tinggal sedikit ya. Tetap semangat teman-teman. Kemudian untuk survei individu dari jumlah jiwa 986, ini yang sudah di-upload di aplikasi Android 964. Berarti masih ada sisa sekitar 22. Ini yang individunya, yang jumlah jiwanya. Jadi tinggal sedikit juga. Saya harap mungkin 30 hari ke belakang teman-teman bisa menyelesaikan. Ya, tinggal RT 1 lagi, sisanya yang belum. Kemudian survei keluarga sisa 3 yang belum diupload. Kemudian survei individu sisa 22 yang belum diupload di aplikasi Android. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan laporan dari pendataan SDGs ini. Mungkin saya juga minta maaf kepada teman-teman kalau saya tidak bisa monitoring teman-teman di lapangan. Ya, kendala karena kita juga di kantor sibuk juga. Tapi kita sudah ada grup, jadi teman-teman waktu pencacahan mereka juga kirim dokumentasi. Ada foto-foto ketika mereka mencacah, mereka kirim ke WA grup. Nah, dari situ kita bisa melihat kerja keras teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Aplaus dulu buat tim pokoknya kita. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf, saya ucapkan selamat pagi buat kita semua. Salam sejahtera. Adil Kak Talino, Pak Curamin, Kak Saruga, Pak Sengat Kejubatan. Ya, saya serahkan kepada pembawa acara. Mungkin nanti ada masukan-masukan.